oleh Ibu Kisrahayu. Kemudian yang terakhir nanti kami berikan waktu kepada Suara Muhammadiyah. Dan sebelum penutup, nanti kita akan berdiskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum acara dilanjutkan, kami mengingatkan kepada ibu-ibu semua, apabila nanti narasumber kami sedang ngendikan, kami mohon untuk meng-unmute mic-nya. Begitu, nggih? Baik. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Husnul Hayati selaku Ketua Majelis PAUD Dasmen PWA Jawa Tengah. Kepada Ibu Husnul, kami silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Majelis PAUD Dasmen, Ibu Fitni Wilis, Ibu Kesrahayu, dan Ibu Riris. Yang saya hormati jajaran PWA Majelis PAUD Dasmen Jawa Tengah, Ketua IGABA PW Jawa Tengah, kemudian ada para kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah, ibu-ibu guru, eh, dari penerbit itu ada Mas Ganjar. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah mempertemukan kita lewat Zoom meeting. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengimplementasikan tuntunan-tuntunan Rasulullah hingga kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Salam dan salawat tidak lupa, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tuntunannya selalu kita ikuti. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali atas seluruh perhatian dan support dari ibu-ibu pimpinan pusat Aisyah yang kemudian dengan cepat tanggap memberikan kesempatan pada meluangkan waktu, maksud saya meluangkan waktu dalam kesempatan ini untuk hadir pada Zoom meeting ini, dan nanti kita dengarkan bersama-sama arahan dari Ibu Fitni Wilis ya, yang sehingga kita itu akan mendapatkan kejelasan tentang buku yang menjadi referensi ya. Jadi buku yang menjadi referensi dalam proses belajar mengajar di KB maupun di TK kita. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bu Fitni Wilis ini nanti dan juga dari Bu Kes Rahayu, dari Bu Riris, nanti kita semakin mantap untuk samikna wa atokna terhadap keputusan-keputusan yang sudah digariskan oleh pimpinan Pusat Aisyah Majelis Pustaka. Dalam hal ini adalah
tentang penggunaan buku-buku yang akan dijadikan sebagai referensi. Mudah-mudahan semua proses dari sejak pemesanan sampai distribusi sampai pembayaran berjalan lancar dan kami mohon supaya semua unsur-unsur di daerah itu mensupport apa yang sudah menjadi keputusan dari pimpinan pusat Aisyah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Aisyah ini. Salah satunya adalah pendidikan ini akan maju apabila menggunakan referensi yang benar. Dan referensi yang diberikan oleh pimpinan pusat Aisyah itu adalah satu-satunya referensi yang harus kita pakai sebagai dasar dalam proses pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan baik KB maupun TK di Aisyah di seluruh Indonesia. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita dengarkan bersama-sama arahan-arahan dari pimpinan pusat Aisyah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan saya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun sekali Ibu Husnul Hayati berkenan menyampaikan sambutannya. Kami akan lanjutkan dengan sambutan dan motivasi dari Ibu Fitni Willis. Kami silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan dan kekuatan, kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini di jam Ba'da Zuhur ini kita bisa bertemu di Zoom meeting untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kemajuan TK dan KB atau secara keseluruhan Pak Aisyah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kita yang kita tauladani sikap, perbuatan, dan ucapannya. Mudah-mudahan apa yang beliau tinggalkan berupa ajaran-ajaran yang benar dalam bentuk yang tertulis Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi pegangan kita dan kita istiqomah untuk berjuang melaksanakannya. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Husnul Hayati sebagai Ketua PWA Jawa Tengah, Majelis PAUD Dasmen, dan jajarannya, IGABA, PW IGABA Jawa Tengah, mungkin juga ini dari PDA ya, ada PDA mungkin yang hadir ya Bu ya. Ya, ibu-ibu PDA yang saya cintai, saya banggakan, ibu-ibu guru-guru kita, ya mungkin anak-anak kita, IGABA se-Jawa Tengah dari pimpinan daerahnya dan mungkin juga semuanya ada hadir kepala-kepala sekolah dan semua yang hadir.
Nah, tentu juga teman-teman dari pimpinan pusat Majlis PAUD Dasmen, ada Ibu Riris, Ibu Kis, ya, ada Ibu Aminah, dan yang lainnya. Alhamdulillah, ini kita bisa bersilaturahim walaupun di dunia maya. Aku di sini, ibu-ibu di sana, tapi hati kita bersatu di dalam Zoom meeting. Insya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ya ini Alhamdulillah juga ada hadir dari Suara Muhammadiyah. Insya Allah ini Pak Ganjar hadir ya, Mas Ganjar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan celah-celah yang membuat kita tercerahkan, membuat kita ke depannya bisa lebih merasakan bahwa kita ini satu kesatuan. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka mengkonsolidasikan apa yang ada di milik kita. Ya, yang kita mengkonsolidasikan milik kita sendiri sesungguhnya ini. Ya, kita mulai dari pusat, wilayah, daerah, baik itu majelis maupun sekolah, pimpinan majelis, pimpinan sekolah. Nah, yang didampingi ini oleh SM, ya, Suara Muhammadiyah. Nah, kenapa kok ada Suara Muhammadiyah? Nah, tadi kan sudah disampaikan juga, eh, diawali dengan adanya pertemuan eh, sebelumnya. Kita satu rumah besar yang isinya banyak, kalau tidak terkonsolidasi, ini bisa terpecah-pecah. Tapi kalau dikonsolidasikan, insya Allah menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Terutama ini untuk Jawa Tengah yang sangat besar potensinya, baik dari sekolahnya maupun dari pimpinan majelisnya. Kan Jawa Tengah itu PDA paling banyak se-Indonesia, 38 PDA. Nah, sekolahnya juga paling banyak, gurunya juga paling banyak, muridnya paling banyak. Maka konsolidasi di Jawa Tengah ini sangat penting. Ya, saya pernah menyampaikan waktu di Semarang bahwa Jawa Tengah ini adalah lumbung kader. Lumbung kader yang bisa kita andalkan untuk kemajuan perserikatan ke depan. Insya Allah, kalau kita konsolidasikan dengan baik, perserikatan kita akan semakin kuat yang dimotori kekuatan besarnya itu dari Jawa Tengah. Maka untuk Jawa Tengah ini memang harus ada kekhususan ini. Ya, ini mungkin dari SM juga bisa mendengarkan bahwa Jawa Tengah ini ada kekhususan karena lumbung kader kita ke depan yang akan memajukan perserikatan. Jadi harus dikuatkan dari segala segi. Nah, terkait dengan yang disampaikan Bu Husnul tadi, saya menggarisbawahi bahwa untuk kemajuan sekolah kita, kita menggunakan referensi yang benar. Kita ingin anak-anak kita yang diberikan pendidikan di PAUD itu tertanam dalam dirinya daya juang perserikatan. Sebagaimana daya juang yang ada dalam diri Ahmad Dahlan. Ya, itu yang ingin kita tanamkan. Bagaimana daya juang itu yang tinggi untuk kemajuan perserikatan ke depan.
Nah, referensi yang benar itu tentu yang sesuai dengan tarjih. Nah, untuk kurikulum misalnya, secara nasional pemerintah ada kurikulumnya. Dan itu tidak kita tinggalkan. Kita tentu menggunakan itu. Kita berada di Indonesia, kita tetap sami'na wa atokna dengan NKRI. Tentu sami'na wa atoknanya itu tidak keluar dari koridor yang benar. Kalau salah kita nggak mau sami'na wa atokna. Tapi kalau benar, oke. Nah, untuk kurikulum, mana yang benar itu ya kita akan sami'na wa atokna. Kita pakai. Tapi apakah yang di pemerintah sudah lengkap? Nah, kita tentu telusuri itu. Nah, ternyata tidak, karena nasional sifatnya. Maka kurikulum kita ada. Pasti tidak ada di pemerintah itu AIK. Tidak ada AIK itu. Sementara kita ada kekhususan, ada AIK-nya. Maka kurikulum kita menggunakan kurikulum Aisyah. Jangan pula kita anggap kurikulum Aisyah itu, kita meninggalkan kurikulum dari pemerintah. Tidak. Rujukannya juga menggunakan dari pemerintah. Kita lebih lengkap, ya. Kita lebih bagus. Karena lebih lengkap dan lebih bagus, ya kita tentu menggunakan yang bagus tadi. Referensi yang benar, referensi yang bagus, yang kualitasnya lebih bagus. Nah, mungkin orang luar mengatakan, wah, Aisyah kok sok lebih bagus dari pemerintah. Ya nyatanya memang begitu. Aisyah memang lebih hebat dari pemerintah. Nyatanya kan memang begitu. PAUD itu yang didirikan pemerintah kan baru belakangan ini. Yang mendirikan PAUD pertama ya Aisyah di Indonesia ini. Itu menunjukkan Aisyah lebih hebat. Maka PAUD Aisyah tentu harusnya lebih hebat. Kalau sekarang ada PAUD-PAUD yang lebih hebat, ya itu tentu itu sisi-sisi tertentu dia lebih hebat. Karena mereka punya fasilitas yang lengkap. Nah, kita punya keunggulan tertentu juga, kekhususan kita. Itulah kelebihan kita, keunggulan kita dari sisi kurikulum. Nah, pendukung kurikulum ini tentu harus ada referensinya. Kurikulum nggak bisa berdiri sendiri. Ada pendukungnya, yaitu kita sudah membuat buku AIK. Nah, didampingi buku AIK itu oleh buku Aku Cinta Muhammadiyah. Nah, itu satu paket. Buku AIK dengan buku Aku Cinta Muhammadiyah itu satu paket. Karena itu sudah kita pikirkan matang dan sudah disinkronkan dengan kurikulum. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada seluruh PWA se-Indonesia. Ini wajib digunakan. Buku AIK dan Aku Cinta Muhammadiyah itu wajib digunakan oleh seluruh PAUD Aisyah se-Indonesia. Nah, itu ibu-ibu yang saya ingin sampaikan. Eh, Pimpinan Pusat Aisyah sudah menyusun buku AIK itu dan sudah dikonsultasikan dengan Majelis Tarjih. Nah, itulah yang perlu kita sepakati bersama
Nah, di samping itu ada suplemen-suplemen, ada buku cerita, dan ada buku-buku lain yang juga disarankan digunakan. Ya, tentu ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi ada yang memang buku wajib, ada yang suplemen. Nah, suplemen ini bukan berarti tidak penting, sangat penting. Ya, sangat penting. Kalau dikatakan wajib, ada sunat, nah ini sunat muakkad gitu ya. Fardu kifayah barangkali ya, Bu Husnul ya. Kalau yang ini. Nah, buku apa saja yang suplemen tadi dan apa manfaatnya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Kis Rahai. Karena kita sudah berbagi tugas ya. Kalau untuk produk-produk ini kita percayakan Bu Kis sebagai komandannya. Kalau administrasi dan masalah rapor segala macam nanti ada lagi komandannya. Jadi kita udah berbagi-bagi tugas ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Kis. Buku-buku cerita ini sangat penting. Orang tua di rumah sebaiknya sebelum tidur itu kan membacakan buku untuk anak. Nah, bagaimana kalau dia nggak punya referensi yang benar? Saya selalu menyampaikan kepada semua wilayah dan daerah, jika kita menggunakan buku, gunakanlah produk internal kita. Yang saat ini kita sudah bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah. Semua produk yang dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah itu kita rekomendasikan untuk digunakan. Ya, kita rekomendasikan untuk digunakan dan kita berharap buku-buku yang digunakan tidak ada di luar buku yang diproduk oleh Aisyah melalui Suara Muhammadiyah. Nah, termasuk juga majalah. Ya, majalah itu jangan kita gunakan majalah orang lain, gunakan majalah kita sendiri. Ya, buku-buku, baik itu buku cerita, buku pegangan guru, buku untuk orang tua, semuanya mari kita gunakan buku produk Suara Muhammadiyah yang itu disusun oleh pimpinan pusat Aisyah. Justru kita sangat berharap guru-guru kita ataupun pimpinan majelis, baik di tingkat wilayah maupun daerah, yang potensial, yang bisa memberikan masukan, bisa menulis, berikan kepada pimpinan pusat, akan kita terbitkan secara nasional. Jadi bukan hanya pimpinan pusat yang menulisnya, kita berharap justru guru kita dari Jawa Tengah banyak nanti yang bisa menulis. Begitu juga untuk pimpinan majelis, silahkan. Kita terbuka. Jadi ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa Aisyah punya SDM yang bisa menulis dan menerbitkan buku-buku dan produk-produk lainnya. Saya pernah katakan juga bahwa kita ini besar kalau kita kelola dengan baik, dari kita, oleh kita, untuk kita, maka kita akan sangat kuat. Nah, inilah yang kita harapkan, sangat terbuka pimpinan pusat untuk menerima masukan, tulisan. Kalau ada kurang bagus, berikan kritikan, berikan masukan. Mari kita bersama-sama. Karena ini milik kita bersama. Bukan milik pimpinan pusat. Milik Aisyah se-Indonesia. Milik Aisyah dari Jawa Tengah.
dari DIY, dari Aceh, dari mana saja, milik kita bersama. Nah, mari kita manfaatkan apa yang kita miliki ini. Kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama. Dari kita, oleh kita, untuk kita bersama. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Harapan saya, semua sekolah kita menggunakan produk yang sudah diproduksi oleh Suara Muhammadiyah atau diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, yang tulisan-tulisannya adalah dari kita-kita juga. Insya Allah itu sudah terseleksi. Bahkan sudah dikonsultasikan dengan Majelis Tarjih untuk ke, ke keislaman, kemuhammadiyahan, dan keaisyahannya. Nah, diharapkan semuanya menggunakannya. Demikian Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah ini sudah mendekati 300 orang yang hadir. Luar biasa. Dengan sangat bangga, dengan sangat senang saya hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk perserikatan kita yang berkemajuan. Demikian ya Ibu-Ibu, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Ibu Fitni. Semoga apa yang disampaikan Ibu Fitni tadi menjadi perhatian kita semua, terutama teman-teman dari PDA, kepala sekolah di tingkat satuan pendidikan kita. Ngaten. Baik, kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Riris mengenai pendataan lembaga. Pada Ibu Riris, kami silahkan Ibu. Bu Riris, ini infonya Bu Riris sudah bergabung. Bu Riris, baik. Sepertinya mungkin baik. Karena Bu Riris belum merespon, barangkali ada sesuatu hal, ini kami persilahkan terlebih dahulu Ibu Kisrahayu, ya Ibu. Kami Ya, silahkan Ibu Ibu. Kisrahayu. Ye, siap. Ye, baik. Suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai ibunda kita, Ibu Fitni Wilis, Ketua PPA Majelis PAUD Dasmen. Ibu Riris yang barangkali nanti semoga segera bisa bergabung, Bu Amina, Bendahara PPA Majelis PAUD Dasmen yang kita hormati dan kita cintai. Tadi saya dengar ada Ibu Ida Zahara ya, yang kita hormati juga Ibu Ida Zahara, Ibu Husnul, dan seluruh jajaran Majelis PAUD Dasmen PWA Jawa Tengah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama dan utama tentu mari senantiasa bersyukur kepada Allah. Hari ini jam
Kalau orang bilang ini jam-jam krusial ya, jam-jam berat ini, jam mengantuk. Jam 1 sampai jam 2 itu jam-jam mengantuk. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, bapak sudah hadir di sini. Tadi juga sudah ada Ketua PW IGABA Jawa Tengah yang sudah hadir juga. Kita berniat baik untuk sama-sama saling berbagi, ada yang berbagi informasi dan juga nanti insya Allah juga berbagi pengetahuan. Mohon izin sebelum saya lanjut berbicara, Pak Ganjar dari SM, izin saya dijadikan co-host karena terakhir saya cek saya belum jadi co-host. Pak Ganjar, apa mendengar suara saya? Baik, Ibu. Ya, Mas Mirza. tolong ya sudah dijadikan co-host ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu solehah dan bapak soleh ya, yang berbahagia. Tadi Bu Husnul selaku Ketua Majelis Paudasmen PWA Jawa Tengah, kemudian dikuatkan ya sangat jelas dan tegas oleh Ibu Fitni, Ketua PPA Majelis Paudasmen terkait dengan bagaimana kita harus memajukan pendidikan kita, khususnya di sini kita bicara tentang pendidikan anak usia dini. Eh, Selama ini kita sering mendengar dari guru-guru di daerah itu banyak yang bertanya atau kalau bisa dikatakan curhat atau berkeluh kesah, tetapi tidak dalam arti berkeluh kesah yang pesimis ya. Guru-guru di daerah itu banyak sekali yang eh, curhat gitu untuk bagaimana kita dari pimpinan pusat Aisyah ini membuat buku-buku panduan, baik buku panduan yang sifatnya itu teknis maupun yang sifatnya itu teoritis atau akademis. Nah, salah satu buku panduan yang sangat ditunggu-tunggu setahu saya itu adalah buku panduan AIK, Al-Islam, Keaisyahan, dan Kemuhammadiyahan. Bahkan di beberapa daerah, beberapa wilayah, kalau PP Aisyah belum membuat, nanti kami membuat sendiri, begitu katanya. Nah, namun karena ini panduan AIK tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitni, ini sangat terkait dengan kurikulum kita, bagian ya, bagian dari kurikulum kita, artinya kurikulum kita itu tidak hanya AIK saja, tetapi bagian pentingnya adalah tentang AIK. Maka bagaimana kami berbulan-bulan berusaha untuk menyusun buku panduan AIK ini agar bisa digunakan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Guru Aisyah tentunya ya. Tetapi kadang-kadang ada loh yang bukan Aisyah itu juga senang melihat produk kita dan juga mau menggunakan, apalagi yang Aisyah. Nah, pengalaman saya ketika kita mengajarkan materi Al-Islam, Keaisyahan, dan Kemuhammadiyahan, karena belum terdapat buku panduan, dulu pernah ada ya, tetapi karena perkembangan kurikulum tentu ada penambahan-penambahan gitu ya. Kalau tidak ada panduan buku AIK, itu guru-guru seperti mengalami keraguan-raguan, bukan kebingungan tetapi keraguan-raguan. Hadis mana sih yang akan kita gunakan, kita ajarkan kepada anak misalnya? Kemudian doa apa sih, doa yang mana sih yang akan kita ajarkan kepada anak? Nah, ini biasanya guru-guru browsing sendiri, mencari di internet. Nah, maka nanti resikonya ketika mencari sendiri di internet, doa-doa yang diajarkan, hadis-hadis yang diajarkan, jangan-jangan nanti ada hadis atau doa yang tidak sesuai dengan yang kita yakini ya karena kita juga memiliki majelis tarjih di Muhammadiyah. Itulah tadi yang dijelaskan oleh Bu Fitni. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
Saya yakin semua kita sepakat bahwa salah satu tujuan kita membuka atau mengelola amal usaha di bidang pendidikan itu adalah dalam rangka untuk berdakwah. Nah, cara berdakwah tentu bermacam-macam. Nah, salah satunya tadi melalui pembelajaran, melalui kurikulum yang kita gunakan di PAUD Aisyah. Nah, di dalam kurikulum PAUD Aisyah, ketika anak-anak dari mana-mana ya, dari latar belakang keluarga yang keyakinannya macam-macam, tetapi di sekolah, di TK kita, di PAUD kita, misalnya menggunakan doa iftitah sesuai dengan majelis tarjih, itu insya Allah sudah merupakan bagian kecil dari dakwah kita. Nah, tadi kenapa Bu Fitni menyampaikan bahwa buku panduan AIK ini menjadi wajib ain, gitu ya. Eh, Wajib ainnya apakah hanya untuk guru? Kalau saya bahkan wajib ainnya itu untuk orang tua. Tidak hanya guru saja, tetapi juga orang tua. Kenapa demikian? Karena jika diajarkan di sekolah, tetapi ketika nanti pulang ke rumah, anak-anak misalnya ingin menghafalkan doa iftitah, seperti yang diajarkan bu guru di TK. Nah, tapi orang tuanya kan tidak tahu ya doa iftitah yang kita gunakan. Allahumma ba'id baini misalnya. Nah, maka nanti akan terjadi apa ya? eh Tidak berkesinambungan pembelajaran yang kita berikan antara sekolah dan di rumah. Nah, untuk itulah kalau saya menggarisbawahi akan sangat indah jika anak-anak kita, bukan anak yang membeli buku ya, karena anak itu belum belum rata-rata belum bisa membaca, tidak perlu buku, tetapi orang tuanya. Nah, saya jadi ingat selama beberapa tahun terakhir ini saya selalu dihubungi oleh salah satu PDA yang ada di Kalimantan Selatan. Itu di PDA PDA yang paling ujung ya dari Kalimantan Selatan, Tanjung Tabalong. Ya. Tanjung Tabalong itu bahkan karena mencari buku panduan AIK itu yang dari diterbitkan oleh PP Aisyah kan memang sudah habis ya produksinya dan memang harus diperbaharui sehingga mereka itu sampai-sampai menelpon saya menanyakan apakah di TK Aisyah Nur Aini Jogja yang saya kelola itu memiliki buku panduan AIK dan saya katakan memang kami punya. Nah, itu setiap tahun itu mereka selalu meminta dikirim dalam jumlah yang banyak. Bisa sampai 500 eksemplar, padahal di sebuah kabupaten yang TK-nya tidak terlalu banyak. Maka saya penasaran, saya tanya, kok membelinya setiap tahun gitu? Untuk apa, Bu? Gitu. Untuk diberikan kepada orang tua supaya nyambung di sekolah diajarkan ini, orang tuanya jadi tinggal melanjutkan di rumah begitu. Lalu saya katakan, Bu, padahal buku itu kan ada tulisannya PAUD Aisyah Nur Aini. Tidak apa-apa, Bu Kis, yang penting materinya, bukan sampulnya, katanya begitu. Nah, artinya semangat seperti ini bahkan datang dari wilayah atau daerah yang berada di daerah paling ujung, kabupaten atau PDA paling ujung di Kalimantan Selatan. Nah, dengan demikian, ibu-ibu tercinta, ibu bapak semuanya, saya pun juga merasa betul juga ya ini, kalau orang tuanya memperoleh buku juga, betapa menjadi sangat membantu ketika anak-anak ingin menghafalkan doa tertentu dan orang tua nggak ngerti tuh doanya seperti apa, maka orang tua bisa langsung membuka buku tersebut. Nah, jadi ini Ibu Bapak tujuannya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Fitni bahwa ada paket buku yang terdiri dari panduan AIK dan buku Aku Cinta Muhammadiyah.
Nah, barangkali teman-teman di Jawa Tengah ada yang sudah pernah memiliki buku Aku Cinta Muhammadiyah dan barangkali juga ada yang belum. Nah, buku Aku Cinta Muhammadiyah itu isinya atau bukunya itu adalah buku cerita. Buku cerita interaktif yang nanti di dalam isi buku itu terdapat penjelasan tentang apa itu Muhammadiyah, apa itu Aisyah, tentu disesuaikan dengan perkembangan anak usia TK. Artinya kalau Muhammadiyah, oh bapakku Muhammadiyah, ibuku Aisyah, seperti itu ya. Tanteku Nasyiatul Aisyah, kakakku IPM itu terdapat pada percakapan buku Aku Cinta Muhammadiyah. Nah, sebenarnya buku Aku Cinta Muhammadiyah ini nanti kalau ibu-ibu sudah memperoleh di tangan, itu kami tulis dalam rangka membantu guru-guru kita, terutama guru-guru yang masih baru menjadi guru di PAUD Aisyah. Karena bahkan guru lama pun belum tentu tahu bagaimana cara menjelaskan Muhammadiyah Aisyah itu kepada anak-anak. Dan ini sudah ada bukunya bergambar, insya Allah sangat menarik. Untuk penjelasan awal tentang Muhammadiyah itu insya Allah sudah sangat lengkap, sudah sangat membantu. Jadi kami tidak ingin ada komplain atau ada keluh kesah dari daerah nanti yang mengatakan gimana kita disuruh mengajarkan keaisyaan, kemuhammadiyahan, al-Islam gitu. Tetapi tidak ada buku panduannya. Jangan sampai guru-guru menyampaikan seperti itu gitu ya. Nah, itulah maka kewajiban kita bersama yang sudah dimulai oleh PP Aisyah untuk menerbitkan buku-buku. Dan ibu-ibu, buku ini juga memang sudah cukup panjang prosesnya, sudah berbulan-bulan, bahkan sudah hampir 1 tahun. Alhamdulillah saat ini sudah siap hadir di depan ibu-ibu. Nah, saya akan izin share screen untuk menyampaikan apa ya isi dari buku Aika. Nah, eh, Bu Anti, apakah slide saya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini saya tunjukkan covernya dulu. Di dalam cover ini ada buku panduan AIK gitu ya. Meskipun gambarnya berbeda dengan covernya ini. Ini cover buku panduan materi Al-Islam, Keaisyaan dan Kemuhammadiyahan, PAUD Aisyah Berkemajuan. Nah, ini gambarnya saja ibu guru menyerahkan buku itu kepada orang tua murid ini ceritanya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Supaya apa? Supaya tadi berkesinambungan atau konsisten antara pembelajaran yang ada di PAUD kita dengan yang ada di rumah. Nah, ini yang menyusun adalah tim PP Aisyah. Tim PP Aisyah tentu ada namanya ya, nanti teman-teman bisa melihat. Dan buku ini juga sudah direview oleh beberapa teman kita, para praktisi maupun juga sudah saya minta untuk mereview PWA Majelis PAUD Desmond DIY sebagai PWA yang terdekat ya, jadi para divisi PAUD. Nah, saya akan tampilkan sekarang untuk isi dari buku panduan AIK. Ya, saya akan share screen dulu. Oke. Ya, belum muncul ya Bu ya? Oke, perlu bantuan memunculkan ini tadi. Ini kok lah. Stop share. Ya, sebentar Ibu, saya akan tampilkan. Ini, nah, tapi untuk masuk ke Zoom. Oh, ini. Oh, itu gambar screenshot tadi. Hmm.
Iya. Nih, klik dua kali kayaknya. Oh ya, oke. Ya. Bu Anti, apakah sudah muncul? Ampun. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau sudah muncul, saya akan tunjukkan mulai dari halaman awal. Tentu tidak dibacakan satu persatu, namun secara garis besar nanti akan kami sampaikan. Ya. Baik, Ibu-ibu, sambil menunggu, saya scroll ke atas. Jadi buku panduan AIK ini mengacu pada kurikulum kita, terutama pada materi Al-Islam, Keaisyaan dan Kemuhammadiyahan, di mana nanti Keaisyaan Kemuhammadiyahan itu didukung oleh buku Aku Cinta Muhammadiyah. Nah, ini sudah kita sesuaikan juga dengan rapot kita, laporan perkembangan anak yang sudah ada checklistnya. Kalau teman-teman kemarin sudah menggunakan rapot dari PPICA, itu ada checklistnya. Nah, ketika mengajarkan doa-doa yang ada di checklist, itulah yang kemudian timbul kebutuhan. Nah, mana sih doa yang harus kami ajarkan kepada anak, gitu ya? Ini covernya. Kemudian ini sudah resmi, ada kata pengantar dari Ibu Fitni selaku pimpinan Pusat Aisyah, Ketua Majelis Pordasmen. Lalu ada daftar isi, ada petunjuk penggunaan buku, baik untuk pendidik maupun untuk orang tua. Kemudian di sini bab 1 ada materi Al-Islam. Nah, ini meliputi rukun iman, kemudian rukun Islam, gitu ya. Kemudian ada juga nanti Asmaul Husna dengan gambar-gambar yang insya Allah sangat menarik. Artinya ketika buku ini dibeli oleh orang tua murid dan digunakan untuk memandu anak saat di rumah, itu insya Allah gambar-gambar ini juga bisa dijadikan sebagai apa ya bahan untuk menarik anak. Nah, ini misalnya Asmaul Husna. Kita sudah buat sangat menarik, warna-warni, tetapi bukan warna pelangi ya. Kita sekarang lebih banyak menghindari warna pelangi. Kemudian di sini mulai dari menirukan doa. Doanya apa saja? Ini sudah kami sesuaikan dengan yang ada di rapot. Dan bahkan ada yang tidak dirapot, tapi di sini juga kita sertakan karena merasa itu juga penting untuk keseharian anak didik kita. Nah, salah satu contoh teman-teman, kalau selama ini kita mengajarkan kepada anak doa sebelum makan, itu biasanya diajarkan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, sedangkan menurut putusan tarjih yang terakhir, ternyata Allahumma barik lana itu adalah doa menghadapi hidangan. Sedangkan doa sebelum makan itu cukup Bismillah. Ini salah satu contoh bahwa buku ini sudah kita sesuaikan dengan ideologi kita ya, dengan putusan-putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, tentu banyak sekali doa-doa dengan gambar-gambar yang menurut saya sih cukup merangsang imajinasi anak juga, bisa membuat anak menjadi lebih tertarik, tidak polos, tidak hanya lembaran-lembaran hitam putih berisi doa dan tulisan-tulisan. Nah, dilanjut nanti akan ada hadis-hadis ya. Setelah doa ada hadis, kemudian ada hafalan-hafalan surat pendek dalam Al-Quran gitu ya. Ini sudah cukup lengkap. Kemudian ada misalnya kalimat-kalimat thayyibah, ini juga sudah kami sertakan di sini ya. Alhamdulillah, tahmid, tasbih dan seterusnya. Ini sudah ada semua. Nah, ini hafalan surat surat pendek di dalam Al-Quran. Memang tidak semua, tidak juz 30 kita usung di sini tidak, karena yang kita cantumkan di sini itu terutama yang biasanya kita ajarkan untuk anak-anak kita. Apakah kita boleh menambah? Silakan, boleh menambah jika memang anak-anak
sudah menguasai dari buku yang kita buat. Kemudian ada hadis-hadis, ini juga sudah kita cantumkan di sini. Lalu setelah itu, selain hadis, ini nanti ada juga kisah para nabi, tapi juga pilihan. Kemudian nah ini adab ini kan juga di dalam rapot kita kan ada ya, ada hendak tidur, ada bangun tidur, ini semua sudah kita sertakan, bahkan melebihi dari yang ada di checklist rapot. Nah, ini kalau kita tidak punya panduannya, kemungkinan teman-teman akan browsing di internet yang nanti kemudian menjadi sangat beragam. Ya, beragam kalau kreativitas sih tidak apa-apa, tetapi kalau terkait dengan ibadah, tentunya kita ingin yang namanya TK Aisyah itu peribadahannya eh, sama ya dimanapun berada. Nah ini contoh-contoh gerakan wudhu, gerakan sholat, ini sudah kita sertakan. Lalu doa-doanya ya, doa mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah sampai salam. Ini juga sudah kita sertakan di buku ini. Kemudian selain tadi ada kisah Nabi, ini juga ada materi tentang keaisyahan kemuhammadiyahan. Misalnya mengenal sejarah berdirinya Muhammadiyah Aisyah. Ini belum tentu semua guru kita paham Bu Asti. Dan kadang-kadang mencari rujukannya juga susah ya. Mau kemana ya cari buku kemuhammadiyahan keaisyaan kok sulit. Kemudian kita biasa mengenalkan lambang-lambang, mulai lambang Muhammadiyah, Aisyah, dan ortom-ortomnya. Ini juga sudah kita sertakan beserta dengan artinya ya, dengan pemaknaannya. Nah, karena memang kita juga berharap meskipun tidak wajib gitu ya, tetapi kita berharap bahwa anak didik kita itu kelak akan menjadi kader-kader persyarikatan. Sehingga ini memang perlu kita sampaikan sejak dini. Nah, ini juga mengenal amal usaha Muhammadiyah Aisyah juga ada. Kemudian mengenal pendiri Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian ada tarikh atau kisah Nabi, Rasul dan sahabat yang perlu kita contoh. Nah, di akhir buku ini yang menurut saya adalah inovasi baru. Ya, ini bahasa Arab ini sekedar pengenalan Ibu-ibu. Untuk anak TK itu pengenalan saja bahasa Arabnya ya. Jadi ada percakapan keseharian, ada huruf hijaiyah tentu ada. Nah, ini anggota tubuh dan seterusnya yang berbahasa Arab itu ada. Kemudian benda-benda di sekitar ini juga ada bahasa Arabnya. Nah, yang tadi saya katakan, yang selama ini belum ada di buku-buku kita dan sekarang ada, itu adalah ini lampiran. Lampiran kumpulan lirik lagu untuk mendukung ketika kita mengajarkan kepada anak didik kita. Nah, kalau kita bicara tentang 25 nabi, ini sudah populer ya. Biasanya guru-guru akan menyanyikan lagu 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, dan seterusnya. Nah, tetapi kan tidak semua materi atau belum banyak lagu-lagu yang dikuasai oleh guru-guru kita. Nah, di sini kami sudah sediakan barcode. Ya, nanti teman-teman ketika sudah memegang bukunya, memperoleh bukunya, teman-teman ingin mengajarkan nih tentang air putih. Nah, sekarang tuh kan air putih harus kita ajarkan ya. Harus kita biasakan minum air putih yang cukup ya supaya tidak dehidrasi. Nah, seperti apa ya lagu air putih? Maka teman-teman ambil HP, kemudian dipindai, di scan, maka lirik lagunya itu akan muncul. Yang menyanyi memang orang dewasa, guru-guru PAUD yang ada di DIY, yang saya mudah mencarinya. Nanti teman-teman, yang penting kalau kalau bagi saya lagu-lagu ini bukan untuk langsung diperdengarkan ke anak-anak. Boleh diperdengarkan ke anak-anak, tetapi maksud saya guru-guru belajar dulu dari sini. Kemudian nanti ketika membersamai anak, itu guru-guru sudah hafal lagunya, ya, sudah bisa mengajak anak untuk bersama-sama apa namanya menyanyikan lagu-lagu ini. Ini ada banyak lagu Atim Mahmud,
Dan juga ada lagu-lagu yang hasil karya guru-guru di DIY ini saya ambil. Nih yang Ibu Arumi ini cukup banyak. Bu Sri Murwanani ini juga DIY, ini Bu Nur Hajami ini juga dulu Allahu Yarham ya. Bu Nur Hajami sudah mendahului kita. Ini beliau juga punya banyak produk lagu-lagu yang nanti insya Allah akan menjadi amal jariah beliau ketika ini teman-teman seluruh Indonesia ikut menggunakan. Ini Bu Sri Murwanani ini cukup produktif, Bu Arumi ini juga cukup produktif. Ini LSBO PWADIY ya lagu-lagunya LSBO, Lembaga Seni dan Budaya dan Olahraga. Ini juga beberapa kami ambil karena saya pikir syair-syairnya bagus dan itu bagus untuk kita sharekan di seluruh Indonesia. Ini ada 53 lagu Ibu Bapak ya yang sudah masuk di sini. Sepertinya cukup 53 lagu dulu. Nah, demikian sharing atau presentasi singkat tentang buku panduan Al-Islam, Keaisyahan, dan Kemuhammadiyahan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang buku Aku Cinta Muhammadiyah. Tapi untuk yang buku Aku Cinta Muhammadiyah tidak saya tayangkan ya karena waktu juga yang membatasi kita nanti terlalu lama. Tapi intinya tadi buku cerita interaktif antara guru dan anak. Kalau di sekolah kami buku Aku Cinta Muhammadiyah itu saya perbesar. Saya fotokopi, saya perbesar sebesar kertas Manila. Kemudian biasanya di awal-awal tahun ajaran baru itu sudah mulai anak berkumpul ya di aula, semua anak berkumpul, kemudian sudah mulai diceritakan oleh guru menggunakan buku itu. Tidak selalu menggunakan video, tapi justru dengan buku asli itu yang kemudian difotokopi, diperbesar itu bisa. Ya, kalau anaknya 100 itu kan menjadi menarik melihat buku yang besar, big book begitu. Nah, begitu Ibu-Ibu. Kemudian untuk produk-produk yang lain, tadi sudah disampaikan Bu Fitni, PP Aisyah juga mengerti bahwa tidak semua diwajibkan. Tetapi untuk paket yang buku Aika sama Aku Cinta Muhammadiyah itu kenapa tadi wajib ain? Karena sesungguhnya memang kami melihat bahwa itulah panduan kita bersama. Kemudian guru-guru sebenarnya membutuhkan karena banyak yang dalam tanda kutip mengancam kalau tidak segera terbit buku Aika itu akan menulis sendiri-sendiri. Nah, itu kan justru nanti secara nasional kan menjadi sangat beragam, kontrolnya menjadi sangat sulit, apalagi ini kan materi keagamaan yang menjadi ciri khas kita. Dan alhamdulillah berkat doa Ibu Bapak semua, buku ini sudah bisa terbit, tinggal bagaimana Ibu Bapak bisa memboyong di sekolah masing-masing. Apakah kemudian harus sekarang ini semua orang tua juga membeli? Saya rasa itu adalah kebijakan di setiap sekolah dan saya yakin nanti Pak Ganjar di Suara Muhammadiyah bisa bantu untuk membuatkan siplah gitu ya. Ketika bicara wah nggak ada dananya gitu ya. Nah, kita kan punya siplah karena memang buku itu buku wajib kita, ibaratnya ya tadi tidak bisa ditawar, maka bagaimana caranya buku itu kita peroleh dengan cara-cara yang insya Allah halal dan toyib. Dan nanti di siplah kan juga kadang-kadang memang ada dinas tertentu yang tidak mengizinkan membeli buku-buku keagamaan tertentu ya. Itu nanti bukan berbohong ya, tetapi bagaimana kita pintar-pintarnya menyisihkan dana ya untuk kepentingan kita bersama. Yang jelas itu tadi Ibu Bapak, buku ini lahir bukan karena keinginan PPA menjual buku, tetapi buku ini hadir karena memang kebutuhan kita bersama dan guru-guru juga memang sangat memerlukan itu. Produk-produk buku yang lain ada lumayan banyak ya. Ada buku Aku Cinta Muhammadiyah. Buku Aku Cinta Muhammadiyah itu memang berupa buku aktivitas anak. Tetapi itu juga bukan buku untuk anak loh. Itu buku untuk orang dewasa, untuk guru dan orang tua.
Pemikirannya adalah pilih mana anak-anak bermain dipandu oleh buku-buku itu atau pilih dengan HP. Nah, itu pilihannya. Tentu teman-teman tahu jawaban yang terbaik. Nah, kalau nanti kemudian ada kesan, kok banyak banget buku yang disuruh membeli, bukan disuruh membeli, bukan diwajibkan, tetapi kita tahu apa kegunaannya, apa sih yang sebenarnya kita perlukan di sekolah kita. Jadi ada yang wajib, ada yang tadi sunnah muakkad gitu ya. Eh, Daripada begini, Ibu Bapak. Ibu Bapak ingin punya banyak buku panduan atau buku-buku yang aktivitas anak. Tetapi dari PP Aisyah tidak menyediakan. Itu nanti akan mengatakan begini juga. Wah, lah gimana PP Aisyah saja tidak punya. Nah, maka itulah untuk menjawab kebutuhan tersebut, ada yang wajib dan ada yang sunnah. PP Aisyah menerbitkan banyak buku. Silahkan dipilih mana yang cocok. Kalau untuk buku Aku Cinta Muhammadiyah, tadi aktivitas ya, tetapi buku aktivitasnya tidak seperti majalah, mohon maaf, yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit di luar sana. Kenapa? Karena buku Aku Cinta Muhammadiyah itu 100% aktivitasnya berkaitan dengan al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan. Itu 100%. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi kalau ibu guru misalnya, aduh mau ngajarkan AIK nih apalagi ya idenya, ibu guru bisa melihat di buku Aku Cinta Muhammadiyah. Nanti bisa dikembangkan lagi tentu karena halamannya kan juga tidak terlalu banyak. Tapi tidak ada aktivitas yang umum. Yang misalnya mewarnai gambar binatang, tidak ada. Karena semua aktivitasnya terkait dengan materi al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan. Nah, kemudian itu ada TKA dan ada TKB. Nah, apakah teman-teman masih merasa perlu menggunakan itu? Kenapa harus menggunakan buku? Mohon maaf, membeli paket dari penerbit luar yang tidak terlalu relevan dengan kurikulum kita. Nah, silahkan dipilih gitu ya. Kalau saya bilang dipilih, dipilih gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Prinsipnya tadi, ketimbang tidak disediakan, akan jauh lebih bagus disediakan, pilihannya banyak, sehingga teman-teman bisa, oh ini cocok untuk TK saya, ini tidak cocok. Tidak cocoknya kenapa? Uangnya yang tidak cocok, dananya. Ya, itu eh, tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya lagi, ada buku-buku cerita. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Fitni. Buku cerita itu dapat apa namanya ya, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak. Sharing saja, mudah-mudahan tidak ada yang komentar. Ya, di Aisyah Nuraini kan, di TK Aisyah Nuraini kan, misalnya SWP-nya lebih mahal dan seterusnya. Saya hanya sharing bahwa salah satu cara kami agar orang tua murid itu senang menceritakan kepada anak, karena literasi itu sangat penting. Kita di Aisyah itu juga sedang apa ya, istilahnya mendorong seluruh PAUD kita agar benar-benar sadar berliterasi, dan salah satu media yang sangat menyenangkan adalah buku-buku cerita. Nah, nanti kalau teman-teman membutuhkan buku-buku cerita terkait dengan sikap-sikap atau nilai karakter, ya insya Allah nanti kita buat bersama dari Jawa Tengah juga boleh. Misalnya nilai nilai kejujuran gitu ya, tolong menolong dan seterusnya itu bisa saja menjadi kekayaan Majelis PAUD Asesmen. Jadi tidak akan diborong oleh PP Aisyah. Tetapi kalau dari Jawa Tengah tidak muncul-muncul, ya nanti PP Aisyah harus memikirkan bagaimana membuat buku itu. Nah, jadi buku cerita ini sifatnya tidak wajib, tetapi silahkan bagi yang membutuhkan, apalagi kurikulum merdeka, buku cerita itu sangat berguna sebagai sumber belajar, sebagai sumber inspirasi ketika anak-anak nanti bermain. Nah, itu kegunaan dari buku cerita. Buku cerita banyak kok Bu di luaran sana. Iya, nanti boleh dilihat
jika salah satu daerah pengen melihat produk-produknya buku cerita dari SM seperti apa gitu ya, nanti bisa dikoordinir kemudian menghubungi SM agar dilakukan apa semacam pertemuan antar per daerah gitu ya. Dibawakan sampel untuk dipilih-dipilih gitu ya. Intinya sudah kami sediakan. Dan juga ada buku aktivitas anak yang mohon maaf itu diterbitkan juga oleh IGABA, namun juga sudah di apa istilahnya ya setujui oleh Majelis Paudasmen PP Aisyah. Nah, intinya sekali lagi teman-teman sekarang tahu mana yang wajib dan mana yang boleh dipilih supaya produk kita yang kita unggulkan. Kalau ada kekurangan, teman-teman merasa kurang bagus, saya bisa lebih bagus membuat dari ini, silahkan menerbitkan dari Gombong, nggak ngerti nih caranya. Naskah saya kirimkan kemana? Boleh dikirimkan ke PWA Majelis Paudasmen. Ke Bu Anti nanti ya Bu Anti ya. Nanti Bu Anti bisa menyampaikan kepada kami. Tentu nanti ada proses seleksi. Demikian Ibu Bapak. Ini sudah jam berapa nih ya? Saya panjang sekali bicara, sudah jam 2:30. Selalu paling panjang bicaranya Bu Anti, mohon maaf ya. Bu Husnul, ibu-ibu yang lain, bapak-bapak semua yang hadir. Jika ingin melihat produknya lebih jelas, tidak bisa hanya dengan Zoom seperti ini. Nah, nanti bisa ditindaklanjuti, misalnya kalau melalui PWA, wah, nanti Bu Anti nggak kerja nih, bisa keliling terus gitu ya. Nah, saran kami nanti bisa bekerja sama dengan IGABA untuk bisa dikoordinir per daerah, kemudian pengen tahu nih produk yang ini seperti apa, bawakan semua sampelnya supaya tahun depan kami bisa betul-betul membeli secara penuh 100% untuk guru dan orang tua. Nah, itu tentu nanti tidak cukup hanya dengan Zoom, tidak cukup dengan instruksi, tetapi kalau untuk kali ini menurut saya instruksi wajib untuk semua guru memiliki itu sudah harus itu Bu Anti, Bu Husnul. Minimal semua guru itu sudah harus pegang yang buku wajib AIK dan Aku Cinta Muhammadiyah supaya tidak rebutan. Nah, nanti kalau rebutan, Bu Anti, kalau hilang, kalau tercecer di mana, nanti ketika ditanya, bukunya di mana? Nah, kata yang satunya bilang, nggak tahu kemarin udah tak kembaliin ke apa nih. Aku cuma nggak tahu, nggak ngambil. Nah, itu terjadi keributan itu nanti ya. Maka kalau saya sistemnya biasanya semua guru dibelikan tanggung jawab. Kalau rusak harus ada apa namanya ya bekas kerusakannya di mana sehingga kita belikan yang baru. Tetapi kalau hilang itu bahkan menjadi tanggung jawab guru. Itu kalau di sekolah kami. Biasanya referensi yang wajib-wajib itu selalu semua guru ada, termasuk misalnya buku cerita. Saya punya 18 buku cerita, semua kelas dapat gitu. Wajib. Nah, itu nanti kalau ada yang rusak boleh Bu, ini kemarin tidak sengaja tersobek. Oke, nanti kita belikan yang baru. Tapi kalau cuman bilang, Bu, nggak tahu keteringsut di mana. Ya, itu tanggung jawab dari guru kelas masing-masing. Sehingga kita juga benar-benar melatih guru-guru juga lebih bertanggung jawab, tetapi kita fasilitasi terlebih dahulu. Eh, ini sudah cukup banyak dan tadi saya sudah mau pamit, jadi saya rasa cukup untuk menjelaskan tentang produk-produk dari buku PP Aisyah, produk buku-buku kita. Mohon dukungannya, mudah-mudahan nanti tidak ada yang sempurna ya Ibu-ibu ya. Tentu nanti kok ininya masih ada kekurangan begini ya. Nanti kalau ada masukan silakan disampaikan. Tentu akan kita perbaiki pada cetakan berikutnya. Karena kalau menunggu sempurna 100%, ya nanti periodenya Bu Fitni sudah berakhir, panduan itu tidak lahir. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih, Masya Allah, warahmatullahi penjelasan dari Bu wabarakatuh. Kis luar biasa, nggih. Sampai tidak terasa, Bu, karena kita terpesona dengan gambar-gambar sepertinya. Dan ini di kolom chat juga banyak yang komen
siap mau beli katanya. Namun sebelumnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Ganjar, nggih. Pak Ganjar, halo, baik. Monggo Pak Ganjar, waktunya kami silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusat Aisyah, Majelis PAUD Dasmen, juga kepada pimpinan wilayah Jawa Tengah, juga IGABA dan sebagainya. Nanti teknis mungkin karena kemarin saya sudah komunikasi dengan IGABA, yaitu Pak Wid, nanti Pak Wid mungkin akan lebih banyak menjelaskan. Tapi sekilas gitu, karena ini perjumpaan awal, artinya kami hanya mengenalkan diri. Barangkali sedikit yang baru kenal gitu, beberapa pimpinan saja gitu. Jadi kami di Suara Muhammadiyah itu ada banyak divisi. Salah satunya adalah divisi penerbitan, dan di penerbitan saya sebagai koordinatornya gitu. Jadi karena 2 tahun ini kita mengerjakan produk-produk BPA, maka mungkin di tahun-tahun berikutnya kita juga akan banyak bertemu di situ. Secara umum ya karena ini dasarnya adalah pusat gitu ya. Jadi kami juga mengikuti apa yang dihendaki oleh pusat gitu. Jadi kami juga sebenarnya tidak memaksakan ya, walaupun kami mungkin bergerak di dunia bisnis dan sebagainya. Hanya saja karena kemarin dari PWA Jateng menganggap hal ini penting, maka hadirlah Zoom hari ini. Jadi secara umum, jadi karena tadi Bu Fitni juga menyampaikan, jadi penting juga mendorong kreativitas guru dan sebagainya. Karena kebetulan selain di penerbit, kami juga di redaksinya Suara Muhammadiyah, dan di redaksi Suara Muhammadiyah itu juga ada dunia guru. Yang sejauh ini sudah 2 tahun berjalan rubrik itu, belum ada satupun tulisan dari guru PAUD ataupun guru TK. Gitu. Jadi kami minta supportnya, jadi kreativitas dalam menulis, terutama di dunia literasi. Insya Allah ada wadahnya lah. Dari sekian banyak tema itu baru hanya ada satu tulisan, itu pun bukan dari guru tapi dari istilahnya majelis, dari majelis gitu. Jadi anggota majelis di sebuah ranting yang kemudian mengirimkan tulisan tentang, kalau nggak salah judulnya PAUD adalah pondasi. Nah, tulisan-tulisan semacam itu termasuk kemarin misalnya Bukis mengomentari event di Suara Muhammadiyah bahwasanya lomba atau kompetisi bagi anak itu tidak baik gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini saya kira juga penting untuk disuarakan, dan Suara Muhammadiyah saya kira ada wadahnya. Selebihnya nanti terkait teknis pemesanan dan sebagainya, saya kira nanti Pak Widayat, karena kemarin terus terang ini karena areanya Pak Widayat ya sebagai IGABA, jadi kami persilahkan penuh nanti secara teknis seperti apa, karena sebenarnya ada beberapa opsi yang kemarin kita tawarkan gitu. Mau itu pesan langsung atau dikoordinir atau seperti apa. Nah, kemudian dari IGABA Jawa Tengah itu sudah punya formulasi yang sore ini akan ditawarkan. Saya kira sekilas saja Ibu, biar waktunya tidak terlalu panjang, nanti biar bisa disambung oleh Pak Widayat. Sekali lagi salam kenal. Kami dari Suara Muhammadiyah mohon diterima gitu dengan baik. Kalau ada kurang-kurangnya nanti bisa disampaikan. Termasuk
kalau setiap hari Selasa kan kita ada rapat redaksi. Salah satu usulan temanya adalah kita mau mengangkat tentang guru PAUD. Jadi kita akan mengangkat guru PAUD yang rencananya mau kita jadikan edisi khusus dalam rangka Munas IGABA di bulan Oktober. Mudah-mudahan ini jadi karena proposal tentang guru PAUD ini nanti kami yang buat secara langsung. Jadi rencananya nanti itu kita buat dan kita bagikan di Munas IGABA. Saya kira itu waktu saya kembalikan ke moderator dan selanjutnya kami persilakan Pak Widayat untuk menjelaskan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mohon maaf sebelum nanti ke Pak Widayat, ini ada Bu Ida Zahara. Bu Ida, berkenan untuk, kami silakan Ibu berkenan untuk menyapa dan memberikan statement dari PWA. Ngaten Ibu. Tapi off kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan pimpinan Pusat Aisyah Majelis PAUD Desmen. Yang saya hormati, yang saya banggakan semua anggota pleno pimpinan Aisyah Majelis PAUD Desmen Jawa Tengah. Yang saya hormati, yang saya banggakan dari Suara Muhammadiyah. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya banggakan Majelis PAUD Desmen pimpinan daerah Aisyah se-Jawa Tengah. Kemudian dari pimpinan wilayah IGABA Jawa Tengah. Kemudian juga pimpinan daerah IGABA se-Jawa Tengah. Kemudian juga seluruh kepala sekolah TK KB Aisyah se-Jawa Tengah. Kayaknya sudah komplit ya, sudah saya sapa semuanya. Alhamdulillah hari ini yang ikut Zoom adalah kurang lebih 350-an ya. 350-an, alhamdulillah, berarti ada atensi yang surat yang kita kirimkan. Matur nuwun, mohon maaf saya tidak on cam karena agak demam ini. Bu Whitney, Bu Kis, mohon maaf ya, agak demam. Tapi ini saya bisa menyapa lewat suara. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah memang sangat menunggu, ya, artinya buku panduan AIK yang dari pimpinan pusat Aisyah. Sebenarnya kita sudah mulai membuat, sudah mulai sebenarnya, hanya belum publish saja, tapi kita masih berharap ada semacam panduan dari pimpinan pusat Aisyah sehingga berlaku seluruh Indonesia. Dan hari ini kami matur nuwun, ternyata pimpinan pusat Aisyah sudah merilis dan siap publish dan sudah siap edar ya. Dan dari tadi saya melihat, menyimak isi konten materi-materinya cukup bagus. Jadi memang saya melihat begini, buku yang ditawarkan tadi adalah standar ya, standar yang harus dimiliki oleh seluruh lembaga PAUD Aisyah. Nah, dene ya, masing-masing sekolah itu ada standar yang lebih tinggi, misal, yaitu silahkan saja. Itu adalah kreativitas, inovasi dari sekolah. Misal tentang bacaan-bacaan Al-Quran misalnya, itu kemudian mau ditambah monggo gitu ya. Dan ini menurut saya sesuai juga dengan kurikulum Merdeka ya. Jadi ketika kita memakai konsep Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, di mana guru diberi kebebasan untuk memperkaya. Tetapi ketika guru tersebut
khususnya AIK, ini kan tidak bisa memperkaya sendiri ya. Maka ini wajib ain hukumnya untuk pemesanan buku itu. Nah, kecuali yang buku-buku yang lain, monggo sekiranya guru-guru Aisyah di Jawa Tengah mempunyai inovasi, kemampuan untuk menulis sehingga bisa dikirimkan ke pimpinan pusat Aisyah sehingga nama-nama guru tersebut juga bisa muncul di buku-buku edisi-edisi selanjutnya. Saya kira atas nama pimpinan wilayah Aisyah, matur nuwun, sehingga kami tidak gagap lagi, Bu. Jadi kami merasa bangga nanti kan seluruh Indonesia ini keluarannya outputnya sama. Artinya ketika keluaran TKA, B, C, D seluruh Indonesia itu pemahaman keaisyahan, ya al-Islam, keaisyahan dan kemuhammadiyahan sama. Jadi tidak ada yang berbeda gitu. Saya kira cukup. Saya mendukung semuanya untuk mempunyai buku pegangan itu, semua guru ya wajib untuk mempunyai pegangan itu ya. Ya nanti insya Allah rezeki kan ada ya, rezeki insya Allah ada kalau hanya membeli buku panduan itu kan saya kira mampu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk meneruskan rapat pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan, selamat berjuang untuk sekolah-sekolah Aisyah terutama di Jawa Tengah. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida sudah memberikan statement atas nama PWA Jawa Tengah. Baik, semua sudah jelas, apalagi tadi dari penjelasan Bu Kis, semua sudah mantap ini. Hanya tinggal digolkan dengan teknisnya. Monggo kepada Pak Widayat, kami silahkan mungkin singkat, padat, dan secara umum terlebih dahulu, Pak. Untuk teknis berikutnya mungkin seperti yang disampaikan Bu Kis tadi, lebih baik ketemu ngaten Bu Kis, karena betul. dengan Zoom itu kurang mantap. Tapi ini kami mohon Pak Widayat bisa memberikan penjelasan teknis secara umum terlebih dahulu. Monggo Pak Widayat, kami silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Saya sebagai pimpinan wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah sangat senang sekali ya di pertemuan ini. Bayangkan pertemuan Zoom aja udah senang, apalagi temu darat gitu ya, apalagi ketemu Bu Fitni, Bu Kis ya, terus kemudian Bu Ida, Bu Husnul dan ibu-ibu yang lainnya ya. Terima kasih juga Bu Asti sudah bisa mengatur jalannya ini sehingga bisa lebih maksimal lagi. Alhamdulillah Ibu, dari 300 sekian ya, saya berusaha untuk mensinkronkannya di grup. Kalau di grup yang masuk data referensi, ini Bu Riris kalau ada lebih bisa menjelaskan lagi, lebih bagus lagi nih. Data referensi itu kita Jawa Tengah baru masuk 900-an dari 3.000 lembaga ya. Jumlah total siswanya baru 84.000 dari 100.000 kata manualnya gitu ya. Jadi berarti ini nanti PWI Gaba maupun majelisnya ataupun apa juga lebih giat lagi terkait dengan nanti pendataan yang belum disinggung sama Bu Riris belum bisa gabung seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan produk-produk PP Aisyah ya, kita mengaminkan. Nah, kita mengaminkan dan kemudian kita insya Allah kita dukung. Terus kemudian kemarin saya dihubungi sama pihak SM. Tadi Mas Ganjar sudah cerita juga secara sekilas. Kemudian ini yang terkini Mas Ganjar insya Allah kemarin malam-malam itu kita sudah rapat menindaklanjuti terkait dengan hal itu semuanya karena nyambung hasil dari Zoom dengan PWA Mahasiswa Dasmen yang lalu ya, sifatnya itu terkait dengan produk-produk PP Aisyah, baik itu surat edaran yang pertama dan kedua dan ketiga itu diserahkan sepenuhnya
sama PWI Gaba dan PDI Gaba. Nah, itu kita garis bawahi itu sehingga kita perlu pertemuan rakor yang biasanya kita adakan 4 bulan sekali, insya Allah nanti di bulan September tanggal 4, insya Allah itu baru rencana kami, hari Rabu tanggal 4 September, itu kita juga tadi barusan siang tadi sudah menghubungi pihak UMS, Ibu Ida, ibu yang lainnya juga, ini pesan dulu, nanti kita pakai surat seperti itu. Nah, terkait dengan itu, Mas Ganjar SM, mudah-mudahan di pertemuan rakor kami ketua-ketua PDI Gabasa Jawa Tengah, harapannya nanti bisa hadir Mas Ganjar ya sama bawa produknya, sampel, sehingga kita bisa melihat langsung seperti itu. Nah, terkait pendataan untuk sementara ini, silakan ibu-ibu semua, Bapak, ya, itu untuk pendataan yang dari Bu Riris atau dari PP Aisyah Sekretaris Masjid Dasmannya itu silakan diisi semuanya karena kita Jawa Tengah baru 900 dari 3.000 lembaga. Nah, jangan khawatir untuk masalah pemesanan itu diisi sementara saja di online. Nanti kita cek ulang secara manual seperti biasanya yang kita data. Nanti PWI Gaba kemudian turun ke PDI Gaba seperti itu. Nah, syukur-syukur ini harapan kami ya terkait dengan regulasi pemesanan dan pembayaran untuk supaya satu pintu. Nanti kami mohon PWA Masjid Qaudasmen Jawa Tengah itu mengeluarkan semacam surat edaran sehingga kita benar-benar di satu pintu terkait dengan surat edaran yang pernah diterbitkan oleh PP Aisyah. Seperti itu Bu Asti, sementara ini sepertinya Bu Riris juga sudah siap. Nanti Bu Riris gitu ya Bu Riris, sementara mohon maaf kami Jawa Tengah dari yang 3.000-an lembaga baru mengisi 900 sekian Bu Riris ya. Bu Riris tahu itu datanya. Nah, kemudian nanti kita secara teknis produk-produk nanti kita akan manual Bu melalui PDI Gaba kemudian satu pintu ke PWI Gaba. Itu sementara itu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kami selaku PWI Gaba Provinsi Jawa Tengah sangat senang dengan ada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Widayat tugasnya berat nih Pak. Mencapai target 100% gitu. Karena nanti teknis di lapangannya kan di PWI Gaba ini. Baik, tadi sepertinya Bu Riris sudah bergabung ya? Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum, alhamdulillah. Ibu, ini kami berikan kesempatan kepada Ibu, ya. Monggo. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengurus PWA Jateng yang saya hormati, Ibu dan Bapak Igaba, setelah teman-teman saya dari PPIC ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya senang, alhamdulillah semua sehat-sehat. Saya senang bertemu. Kemudian saya juga senang karena sudah difasilitasi oleh SM. SM begitu gercepnya Bu menangkap ide ibu yang dari Jateng. Saya mungkin maaf baru bergabung, jadi kalau yang ada penjelasan saya yang redundant mohon maaf ya Bu. Saya tadi Bu Piti tentunya sudah menguatkan kita semua bahwa PAUD Aisyah itu adalah ada apa ya, dia dibilang ikon kita di Aisyah, sehingga kita membina PAUD itu benar-benar supaya PAUD kita berkualitas. Salah satu caranya adalah asli baru periode ini kami berusaha mencari jumlah TK-nya tuh seberapa sih. Dari dulu cuma bilang Jawa Tengah tuh 3.000. 3.000-nya tuh seperti apa, by name, by dress-nya kita belum tahu. Oleh sebab itu, izin nanti saya sampaikan kembali ke Ibu Husnul linknya untuk pendataan.
Tapi monggo diisi ataupun masalah pemesanan saya serahkan ke PWI Gaba, karena kan PWI Gaba mau manual, tapi nanti kalau misalnya mesannya manual, izin menyampaikan agar mudah membagikan fee-nya, tolong nomor rekeningnya jelas, hanya satu orang. Silahkan PWI Gaba membagi ke bawahnya, misalnya ke PW, terus ke PDA dan segala macam, silahkan diatur. Tapi kami mohon bahwa pendataan itu sangat penting bagi kami. Yang lalu-lalu ada yang sudah mengirim via email, kami sedang rekap. Terus nanti akan saya migrasikan ke data yang pendataan yang sudah ada. Itu namanya Sipena. Nanti dari Sipena itu ibu-ibu dari wilayah bisa melihat setelah kami kolaborasikan, setelah saya migrasikan data yang Excel yang dikirim via email ke kami, nanti saya kirim ulang ke ibu. Silakan ibu lihat berapa sekolah ibu yang belum mengisi. Insya Allah beri kami waktu sebulan. Tapi untuk ibu agar cepat, silahkan bantu kami juga mengisi link pendataan sekolah itu. Walaupun nanti ada pemesanan, silahkan itu sementara diisi atau tidak lewat manual dengan IGABA agar lebih kolektif, lebih mudah pengirimannya dari SM ke IGABA atau ke Jateng. Jadi tidak dikirim oleh SM ke daerah-daerah lain, tapi satu rumah yang atau satu alamat untuk mengirimnya, sehingga memudahkan SM untuk mengirimannya dan memudahkan SM juga menagihnya. Jadi gampang, kalau belum bayar nagihnya tinggal ke PPI Gaba, tinggal ke PWI Gaba gitu. Jadi, itu monggo silahkan diatur oleh wilayah masing-masing. Namun saya mengharapkan bahwa periode ini mari sama-sama kita bangun pendataan lebih bagus di dunia digital ini. Saya mohon Ibu, Bapak kerjasama dengan kami. Jadi Jawa Tengah itu 3.000 banyak banget dan itu tidak ada separohnya yang ada di data pada kami. Setelah kami koreksi juga dari yang bentuknya Excel, itu belum ada, sekitar 1.500 pun belum ada. Jadi mohon bantuannya. Mumpung saya dikasih kesempatan bicara di tingkat Jawa Tengah, tolong saya dibantu untuk mengisi form pendataan tersebut. Form itu nanti bermanfaat buat Ibu juga tingkat wilayah. Karena Ibu tingkat wilayah bisa melihat berapa sih jumlah TK-nya, berapa jumlah gurunya, berapa gurunya yang sudah S1, S2 itu kelihatan gitu. Jadi Ibu tingkat wilayah nanti mudah. Guru saya tuh di Jawa Tengah yang masih SMA berapa orang, atau yang masih S1 berapa orang. Nanti Ibu sudah tidak lagi minta-minta ke daerah-daerah, tapi Ibu tinggal melihat dari data yang kami ada yang pada kami, Ibu bisa lihat segala keseluruhannya. Terus contoh, siapa sih yang belum akreditasi? Siapa yang belum akreditasi, siapa yang belum gitu, nanti bisa kelihatan. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semangat ibu-ibu, terus mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang belum berkenan. Selamat berjuang di daerah, kami sama-sama untuk meningkatkan kualitas PAUD Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Riris. Semoga teman-teman di daerah memahami apa yang disampaikan Bu Riris dan segera menindaklanjuti untuk pendataan itu biar bisa segera tercapai 100%. Gitu nggih Bu Riris. Baik, ini nanti akan menjadi catatan dari PW kita nggih, dari Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti ke daerah-daerah begitu. Nggih, baik. Saya kira perlu ada tanya jawab. Mboten Ibu, ini sudah hampir jam 3. Sepertinya sudah jelas nggih. Seandainya nanti ada pertanyaan bisa melalui PWA Jateng, Majelis Paudasmen, seperti itu nggih, untuk teknis pemesanan, pembelian dan sebagainya. Mungkin dengan
Pak Widayat dari PWI Gaba. Ngaten nggih, ibu-ibu semua, terima kasih kami ucapkan terutama dari SM yang sudah memfasilitasi pertemuan pada siang hari ini. Ibu-ibu dari PPA Aisyah yang kami cintai luar biasa pendampingannya ke kami nggih. Dengan pertemuan seperti ini kita semua menjadi lebih paham, lebih mengerti nggih, bahwa memang benar yang disampaikan Bu Fitni, rumah besar kita ini harus eh, kita uri-uri tentu dengan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Rumah besar kita ini adalah aset yang luar biasa tentunya untuk Jawa Tengah maupun untuk Aisyah se-Indonesia. Begitu nggih, Ibu-ibu. Saya kira cukup pertemuan pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, Bu Husnul, Ibu-ibu dari PWA juga, dan teman-teman dari daerah, dan semuanya yang hadir di pertemuan ini. Dari saya mohon maaf, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kes, Bu Asti, Bu Bu Nurti, Lilis Bu dari Nurti, Bu Pati. Ijal. Sehat Ya selalu. Bu, makasih ya Bu. Sehat-sehat semuanya, Ibu. Amin, amin, amin. Ya, makasih. Izin ya Ibu. Halo. Ya, Makasih, izin live ya Bu. nggih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Wabarakatuh.